Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Singowoso Singopatraripun, yang mana setelah sekian lama Singowoso tidak membuat video, tidak membuat konten. Kali ini Singowoso mencoba membuat konten kembali untuk para saudara-saudara yang di luar sana, juga teruntuk para saudara yang di luar sana. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit segera diangkat penyakitnya, dan yang sempit maupun yang susah keadaannya segera dipermudah maupun diperluas keadaannya. Terkhusus semoga para saudara-saudara di luar sana tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya Singowoso membuat konten ataupun membuat video itu bolang atau penelusuran malam, penelusuran misteri. Namun kali ini Singowoso mencoba membuat video yang selain dari tontonan, insya Allah tuntunan. Karena insya Allah Singowoso saat ini mencoba aktif kembali, yang sebelumnya vakum lumayan lama, mencoba aktif kembali, berhubung saat ini tim Singowoso belum sempat untuk bolang kembali. Jadi saat ini Singowoso mencoba aktif melalui wedaran maupun kajian, yang insya Allah di video tersebut bisa diambil hikmahnya maupun dipetik manfaatnya, bertambah wawasannya insya Allah. Karena salah satu amalan maupun suatu hal yang tidak pernah putus sampai kita meninggal, itu ilmu yang kita tularkan maupun ilmu manfaat. Sebab sabdanya Rasul, idza mata ibnu adam inqata amaluhu ila min salas, shadaqatin jariyah aw ilmi yang tafa'u bi awalati sholihin yad'ullah. Ketika anak cucu Adam meninggal, semua amal, semua pahala itu putus, termasuk sholat, puasa dan sebagainya. Tetapi ada 3 perkara yang tidak putus. Perkara yang pertama itu shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu tidak selalu melulu tentang materi, juga tidak selalu melulu tentang uang. Sebab kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan, potensi kebaikan itu bernilai sedekah, jadi bernilai pahala. Hal yang paling mudah maupun hal yang paling dasar adalah ketika kita bertemu dengan saudara kita. Sabdanya Rasul, tabasumuka fi wajhika sedekah. Jadi senyummu kepada saudaramu itu juga terbilang sedekah. Artinya sedekah itu sangat luas, kalau kita telaah kembali sangat luas penjabarannya dan sangat luas untuk penerapannya. Sehingga sedekah itu tuh tidak terpatok pada satu itu, atau tidak terpatok pada satu materi ataupun harus uang ataupun apa, enggak. Itu yang pertama. Salah satu amalan yang tidak pernah putus, yang tidak putus walaupun seseorang itu meninggal, yaitu sedekah jariyah. Yang kedua itu ilmi yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum muslim dan muslimah. Jadi wajibnya menuntut ilmu itu ndak ada takaran, walaupun usia sudah sekian maupun sudah lanjut ataupun sudah tua, itu tuh ndak ada takaran. Sebab utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi,
menuntut ilmu itu dari bayi, dari buayan itu sampai liang lahat. Artinya di sini penegasannya menuntut ilmu itu yang pertama hukumnya wajib, kedua itu tanpa batas. Menuntut ilmu itu tuh tidak ada batasannya usia sekian-sekian. Nah, ketika seseorang itu sudah memiliki pengetahuan, sedikit wawasan, tularkan. Karena salah satu sarana, salah satu syarat agar pahala itu tetap mengalir sampai yaumul kiamah, walaupun seseorang itu bisanya huruf hijaiyah, tetap tularkan kepada anak kita, keturunan kita, maupun saudara-saudara kita. Itu yang kedua, pahala yang tidak putus sampai yaumul kiamah. Yang terakhir itu awaladin sholihin yad'ul. Yang terakhir itu anak maupun keturunan yang mendoakan orang tuanya. Jadi anak soleh dan soleha itu yang mendoakan orang tuanya. Lah, pentingnya mendidik anak dan anak jadi soleh maupun solehah itu lebih penting. Didahulukan adab dulu, setelah itu ilmu. Sebab apa? Sebab al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih utama daripada ilmu. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adab itu sumbernya pada hati, sedangkan ilmu itu sumbernya di pikiran. Jadi tidak heran banyak orang yang berilmu, banyak orang yang memiliki wawasan, pengetahuan, tapi seringkali menyalahkan saudara-saudara lain, seringkali merasa bahwa dirinya yang paling bisa, bahwa dirinya yang paling pintar. Sebab ilmu itu tuh tidak mancing ke hati, tidak sampai ke hati, hanya di pikirannya saja. Oleh karenanya ketika orang berilmu maupun orang punya pengetahuan, tidak masuk ke hati, tidak mapan ke hati, seringkali itu tadi merasa lebih baik daripada yang lain. Itu tadi 3 perkara amalan pahala yang tidak akan pernah putus sampai yaumul kiamah. Semoga video kali ini di Singowoso bisa diambil manfaatnya, bisa dipetik sedikit manfaatnya untuk para saudara-saudaraku di luar sana. Wallahu a'lam bishawab.